Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sosiologi, pembahasan soal-soal sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sosiologi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk materi metode penelitian sosial. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Penelitian kualitatif tidak mutlak memiliki hipotesis dalam rancangan penelitiannya. Sebab hipotesis diperlukan dalam penelitian kuantitatif. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya itu benar, karena dalam penelitian kualitatif tidak mutlak memerlukan hipotesis dalam rancangan penelitiannya. Penelitian kualitatif bersifat induktif atau berakhir dengan hipotesis. Sedangkan alasannya benar karena dalam penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif dimulai dengan hipotesis. Keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Penelitian mengenai geng motor tidak memerlukan data dalam merumuskan permasalahan penelitian, sebab permasalahan penelitian hanya memerlukan pengamatan empiris. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi pernyataannya salah, karena di samping penelitian empiris untuk merumuskan permasalahan tentang geng motor kita juga memerlukan data. Kemudian alasannya salah, karena untuk menentukan permasalahan penelitian kita tidak hanya melakukan pengamatan empiris, tetapi juga data-data yang mendukung. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam penelitian sosial, hubungan tunggal antara satu variabel dengan variabel lainnya hampir tidak pernah ada. Sebab hubungan antar dua variabel tunggal masih berupa kesimpulan sementara. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi pernyataannya salah itu ya, karena dalam penelitian topik atau masalah harus menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Sedangkan alasannya benar karena hubungan antara dua variabel tersebut dapat dinyatakan atau didefinisikan sebagai hipotesis. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pertimbangan objektif dalam menentukan topik atau masalah penelitian antara lain 1. Menarik untuk diteliti, 2. Bermanfaat untuk hal-hal yang praktis, 3. Merupakan suatu hal yang baru, 4. Kemampuan metodologis. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi untuk mempertimbangkan objektif dalam pemilihan topik, yang pertama adalah menarik dan layak untuk diteliti, 2. Memungkinkan diperoleh datanya, 3. Bermanfaat untuk memecahkan masalah sehari-hari, 4. Merupakan suatu hal yang baru. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A karena pilihan 1, 2, dan 3 yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau observasi, sebab dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan eksperimen, survei, dan angket. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya benar, karena dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Kemudian alasannya benar karena dalam penelitian kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan eksperimen, survei, dan angket. Keduanya sama-sama benar tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sekelompok peneliti mewawancarai para pedagang di pasar. Berdasarkan cara memperoleh jenis data tersebut adalah data A. Dokumen, B. Arsip, C. Primer, D. Sekunder, E. Lapangan. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi data yang diperoleh langsung di lapangan adalah data primer. Contohnya adalah dengan melakukan wawancara langsung ke responden. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7.
Alasan dibuatnya hipotesis dalam penelitian adalah: 1. Menunjukkan pengetahuan yang cukup dan peneliti. 2. Untuk menjawab permasalahan. 3. Memberikan arah dalam pengumpulan dan penafsiran data. 4. Meringkas dan menyusun pengetahuan yang ada. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi hanya opsi 1 dan 3 yang benar. Nah, suatu hipotesis dapat dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan bahwa peneliti mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melakukan penelitiannya. 3. Hipotesis merupakan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tingkat pendidikan merupakan contoh dan suatu variabel. Sebab variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih nilai. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataan yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan merupakan contoh dan suatu variabel adalah benar. Dan alasan yang menyebutkan bahwa variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih nilai adalah benar juga. Jadi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di dalam penelitian sosial, apabila yang kita jadikan responden adalah semua populasi, maka penelitiannya disebut A. Sampling, B. Deskriptif, C. Survei, D. Sensus, atau E. Eksperimen. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi apabila yang kita teliti adalah semua responden, maka penelitiannya disebut sensus. Tetapi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, kita bisa mengambil sebagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi, yaitu sampel. Maka penelitian tersebut menggunakan metode sampling. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Penggunaan metode wawancara sangat lazim dalam penelitian kualitatif. Wawancara dipahami sangat luas untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan penelitian. Salah satu prinsip penggunaan wawancara adalah pelaksanaannya dalam kondisi natural atau alami. Hubungan antara peneliti dan informan sangat dekat dan akrab. Tujuan utama dari prinsip wawancara dalam kondisi alami ini adalah A. Mengefektifkan waktu informan dalam pelaksanaan wawancara. B. Mencegah kebosanan informan selama wawancara berlangsung. C. Menghindari ketidaknyamanan informan selama wawancara. D. Mendapatkan informasi yang sebenarnya dari informan. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi metode wawancara dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan penelitian dan sesuai dengan kondisi natural atau alami. Tujuan utama dari wawancara adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dari informan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Hipotesis adalah dugaan sementara dari kemungkinan jawaban yang akan diperoleh oleh peneliti. Sebab hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya benar karena hipotesis adalah dugaan sementara yang kemungkinan akan diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Kemudian alasannya benar karena hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Dalam masyarakat yang tingkat ekonominya berjenjang untuk pengambilan sampel dipergunakan teknik sampel A. Gugus, B. Berstrata, C. Berjenis, D. Wilayah, atau E. Acak sederhana. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi dalam masyarakat yang keadaan ekonominya berjenjang, maka metode penelitian dalam pengambilan sampel adalah sampel bertingkat atau berstrata atau stratified sampling. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Setelah diperoleh data, langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Menarik kesimpulan, 4. Coding. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu yang benar. Nah, langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.
A. Reduksi data yaitu pemilihan data. B. Penyajian data yaitu proses penulisan data yang telah direduksi. C. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dalam penelitian kualitatif dikenal sampling atau teknik penarikan sampel. Sebab teknik penarikan sampel digunakan untuk mengambil sebagian dari populasi yang ingin diteliti. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya benar karena dalam penelitian kualitatif dikenal dengan nama sampling atau teknik penarikan sampel. Dan alasannya benar karena teknik penarikan sampel digunakan untuk mengambil sebagian dari populasi yang ingin diteliti. Dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah opsi yang A. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.